HJKS ke-729 ini betul-betul jadi momentum ya Pak, karena di tengah kondisi yang semakin membaik pandemi ini, Iya, diharapkan bisa jadi momentum untuk membangkitkan lagi ekonomi pasca pandemi. Tapi dari kawan-kawan DPRD sendiri Pak Awi, apa saja catatannya, kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan sebelumnya? jadi saya kira kawan-kawan bisa menilai bahwa HJKS ke-729 ini momentum penting untuk menggarap pemulihan ekonomi, terutama menumbuhkan ekonomi kota Surabaya, sektor menengah kecil dan UMKM mikro yang selama ini tergerus akibat pandemi COVID-19, dan terutama adalah menanggulangi isu pengangguran. Ini yang ketika kami turun ke masyarakat itu selalu ada pertanyaan kritis tentang masyarakat, bagaimana kami bisa bekerja di kota kami sendiri. Artinya kan kemudian daya beli masyarakat dan kemudian harapan depannya itu yang PR untuk ditanggulangi saat ini. Dan saya kira Wali Kota Pak Eri Cahyadi, kemudian Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji itu juga punya komitmen yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan UMKM di Kota Surabaya, dan juga penanggulangan pengangguran di Surabaya. Apa yang DPRD lihat progresnya Pak terkait dengan tadi keluhan dari masyarakat? Saya melihat dari sisi penganggaran saja, kan kita pada APBD tahun 2032 itu dialokasikan belanja barang dan jasa itu sebesar 5,1 triliun. Kemudian belakangan ini sebelum Ramadan Pak Erik memplot membuat kebijakan agar 40% dari belanja barang dan jasa itu diperuntukkan untuk belanja di UMKM. Kalau 5,1 triliun berarti 40%-nya itu ya sekitar 2 triliun, termasuk untuk pembayaran biaya tenaga kerja, honorer dan sebagainya itu. Artinya dari sisi aspek kebijakan anggaran itu ada dorongan cukup kuat supaya dengan APBD Kota Surabaya ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, bisa memicu pergerakan ekonomi masyarakat. Kemudian dari aspek pendidikan misalkan pemberian seragam gratis bagi siswi SD dan SMP negeri dan swasta dari keluarga MPR yang itu mencapai 47 siswa, 47.000 Itu pun juga kemudian di pengadaan barang dan jasa itu dengan bersinergi dengan UMKM di Kota Surabaya, sehingga dengan anggaran itu terus digulirkan untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya, selain kemudian juga mencukupi kebutuhan para pelajar. Nah ini menurut saya sinergitas antar berbagai kebijakan itu yang kemudian saat ini diperlukan. Jadi kalau progres itu Pak Awi melihat dari sinergitas ya Pak ya, diantaranya anggaran sampai pada dan sirkulasi anggaran HJKS ini. 729 ini saya melihat juga sinergi yang sangat kuat antar berbagai elemen masyarakat Kota Surabaya, juga kemudian Forkopimdanya. Artinya antara pemerintah Kota Surabaya dengan TNI dan Polri-nya juga luar biasa, dengan kejaksaan juga luar biasa. Peran kepolisian, peran TNI dalam penanggulangan COVID-19 selama 2 tahun ini juga kita lihat rekam jejaknya sangat kuat sekali. Kegotong royongan masyarakat dalam membentuk kampung-kampung tangguh dan kemudian bersolidaritas terhadap warga masyarakat yang tidak bisa misalkan kesulitan bahan makanan. Itu juga kemudian mengemuka dalam 2 tahun pandemi COVID-19. Kita menyaksikan banyak kegiatan masyarakat pembagian makanan siap saji, misalkan kayak Jumat Berkah gitu ya. Yang sekarang sudah menjadi lazim gitu ya. Artinya kerjasama gotong royong antar berbagai lapisan masyarakat itulah yang menjadi modal Kota Surabaya untuk memasuki gerbang masa depan yang lebih baik. Kami dapat masukan juga Pak dari pengamat ekonomi dan juga pengamat kebijakan publik terkait dengan ekonomi. Pengangguran masih menjadi permasalahan di kota kita, sementara untuk kebijakan publik disoroti adanya missing link antara visi dari wali kota lalu dengan pelaksana. Bagaimana Pak tanggapan dari DPRD terkait ini? Itu kan sebetulnya sudah ditetapkan dalam RPJMD, dan di RPJMD pun juga sudah terjadi penyelarasan antar berbagai visi, berbagai item visi. Kemudian diterjemahkan lagi dalam program-program yang kemudian sudah disinkronisasi antara berbagai bidang gitu. Memang salah satu kalau misalkan soal tenaga kerja adalah tantangan ke depan dari wali kota dan wakil wali kota Surabaya adalah
meletakkan konsepsi kebijakan yang sinergis antar berbagai bidang, antar berbagai dinas, sehingga penanggulangan tenaga kerja atau pengangguran ini bisa dilakukan secara serempak. Misalkan urusan tenaga kerja, ada pelatihan yang dilakukan oleh Disnaker. Setelah dilatih, maka mestinya harus disalurkan ke dunia-dunia kerja yang membutuhkan itu. Kemudian ada komitmen untuk misalkan memplot 40% kebutuhan tenaga kerja bagi setiap investasi di Kota Surabaya. Sejabat-jabatnya itu diperuntukkan untuk warga Kota Surabaya, terutama warga sekitar. Yang itu harus dituangkan di dalam konsepsi perizinan, misalkan. Sehingga antara konsepsi perizinan dengan kemudian pelaksanaan pembangunan itu juga kemudian ada sinergi yang kuat. Ini yang masih belum ya Pak ya di Surabaya? Iya, itu kita masih menunggu bisa. Kalau gagasan-gagasan di atas kertas sudah cukup baik, tapi saya juga melihat bahwa lambat laun implementasi kebijakan pun sudah berlangsung dengan berangsur-angsur lebih baik. Kalau ada rapotnya gitu Pak Awi, dari DPRD Surabaya memberi rapot berapa Pak di HJKS 729? Saya di angka 9. 9? Iya, karena Surabaya ini sudah berhasil dengan cepat menangani pandemi COVID-19. Iya. Sehingga sebelum Ramadan, kita dinyatakan kota yang sudah level 1 PPKM. Inilah momentum untuk menumbuhkan aktivitas masyarakat, melakukan normalisasi kegiatan kehidupan, dan kemudian juga menumbuhkan kegiatan masyarakat. Tanpa itu, kita masih terkungkung di level 2 dan 3, yang itu pasti akan sulit untuk menumbuhkan perekonomian. Betul. Jadi syaratnya memang mengatasi dulu pandemi COVID-19. Nah Pak, terakhir Pak, harapan ke depan akan seperti apa Pak Awi untuk Kota Surabaya? Saya berharap pelayanan publik di Kota Surabaya di era yang digital ini bisa lebih disederhanakan dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang tepat, yang terjangkau, yang bisa memfasilitasi investasi di Kota Surabaya, sehingga orang-orang bakal menanamkan investasinya di kota ini. Kemudian akan menyerap kebutuhan tenaga kerja. Kemudian juga memperkuat daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakatnya sudah kuat, otomatis pasarnya pasti akan bergerak dinamis. Kemudian pendidikan pun juga sudah mulai diperkuat untuk membuka akses dan kemudian memperkuat akses bagi masyarakat yang tidak mampu. Diberikan fasilitas kebijakan seperti seragam gratis itu. Kemudian ada juga beasiswa SMA dan SMK, negeri dan swasta untuk kategori MPR. Dan juga para mahasiswa beasiswa bagi para mahasiswa warga Surabaya. Inilah bentuk perhatian dari pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya pada saat merumuskan kebijakan anggaran yang sehingga APBD tahun 2022 ini kenapa kok kemudian didorong di 2 digit, 10,4 triliun, supaya memberikan sinyal yang positif dan optimistik bahwa tahun 2022 itu adalah momen kebangkitan dan pertumbuhan Surabaya. Itu kita rumuskan bulan November tahun 2021. Kita bersyukur bahwa keinginan bersama itu ternyata menjelma menjadi doa yang terwujud saat ini.